Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimaya Abdilia, NIM 201999023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti saat sekarang ini. Selawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Hastria Effendi Efram Aifo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model dan desain pembelajaran Smith dan Ragan dalam pembelajaran PJOK. Di mana yang sudah kita ketahui pembelajaran merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kompetensi ataupun pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dilakukan tanpa henti. Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem dengan komponen-komponen yang berfungsi sebagai dari satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah sistem, komponen yang satu akan menjadi masukan bagi komponen-komponen yang lain dalam mencapai tujuan. Untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, langkah awal perlunya yaitu menerapkan desain sistem pembelajaran yang baik. Desain sistem pembelajaran berisi langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menciptakan sebuah aktivitas pembelajaran tersebut. Untuk dapat merancang sebuah sistem pembelajaran, kita perlu mengenal yaitu model-model desain sistem pembelajaran tersebut. Setiap model memiliki ciri-ciri ataupun langkah-langkah khas tersendiri yang relevan untuk digunakan dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang spesifik. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Marlene Pauser yaitu tahun 2006 yang mana mengatakan bahwa instructional designer cannot be effective if they are familiar with only the model. Kemudian perancangan desain sistem pembelajaran perlu mengenal beragam model agar dapat menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Setiap model pada umumnya berisi deskripsi langkah-langkah yang diperlukan di dalamnya untuk mendesain program pembelajaran tersebut. Setiap model dan desain pembelajaran mempunyai karakteristik spesifik yang meliputi keunggulan dan keterbatasan untuk digunakan dalam situasi ataupun settingan pembelajaran tertentu. Pemahaman tentang model-model desain pembelajaran yang baik akan membantu perancang program pembelajaran dalam menciptakan proses dan aktivitas pembelajaran yang efektif tersebut. Hal ini dapat memungkinkan pembelajaran ataupun peserta didik mampu menggapai kompetensi yang dibutuhkannya tersebut. Kemudian menurut Smith dan Ragan tahun 1993 mengatakan bahwa desain sistem instruksional yaitu proses sistematik yang dilakukan dengan menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menjadi rancangan yang dapat diimplementasikan dalam bahan dan aktivitas pembelajaran. Jadi sistem instruksional itu merupakan tatanan aktivitas belajar mengajar yang mengandung dimensi perencanaan kegiatan dalam proses belajar dan mengajar. Sebagaimana perencana pelaksanaan sistem instruksional itu merujuk pada langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh dalam menetapkan tujuan, isi proses dan evaluasi pengajaran tersebut. Sebagai proses sistem instruksional merujuk kepada yang di dalamnya ada pengajaran di dalam kelas secara nyata maupun di luar kelas. Jadi pada paper ini saya akan membahas tentang model dan desain pembelajaran Smith dan Ragan tersebut
beserta penerapannya dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya kita masuk kepada pengertiannya, di mana pengertian model Smith dan Ragan ini yaitu dikemukakan oleh Pratisha Smith Tillman J. Ragan pada tahun 2003 yang mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Hampir semua langkah dan prosedur dalam desain sistem pembelajaran ini difokuskan pada rancangan dan strategi pembelajaran. Model desain ini dikemukakan oleh Smith dan Ragan, terdiri dari beberapa langkah prosedur, yaitu yang pertama analisis lingkungan belajar, yang kedua analisis karakteristik siswa, yang ketiga yaitu analisis tugas pembelajaran, yang keempat menulis butir tes, yang kelima menentukan strategi pembelajaran, yang keenam memproduksi program pembelajaran, yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu merevisi program pembelajaran tersebut. Model Smith dan Ragan ini yaitu model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Smith tersebut yang mencerminkan adanya filosofis mereka bahwa penerapan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis yang menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Smith dan Ragan ini juga berpandangan bahwa desain sistem pembelajaran yang diciptakannya itu merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, learner center instruksional. Kemudian model desain ini yang dikemukakan juga menurut Gustav von yaitu bersifat sangat konversif dalam implementasi langkah pengembangan strategi pembelajarannya. Hal ini sering menjadi kelemahan bagi model desain pembelajaran sistem yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada intinya, yaitu penerapan model Smith dan Ragan ini dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK yaitu suatu mata pembelajaran yang mengupayakan fungsi gerak tubuh secara maksimal, yang di dalamnya memuat aspek pengetahuan, sikap, gerak yang ditanamkannya untuk konsep diri yang baik. Kemudian dapat kita ketahui bahwa pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan ke arah afektif, kognitif, dan psikomotor, yaitu keterampilan bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga ini diperlukan suatu model pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik tersebut tertarik ataupun termotivasi untuk mengikuti pembelajarannya, di mana pembelajaran PJOK biasanya banyak dilakukan oleh guru-guru dengan cara itu-itu saja. Maka dari itu dapat kita terapkan model pembelajaran Smith dan Ragan ini dalam pembelajaran PJOK, di mana model pembelajaran Smith dan Ragan ini yaitu yang mencerminkan adanya keyakinan filosofis mereka bahwa penerapan solusi dan pemecahan masalah pembelajaran secara sistematis akan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan Smith dan Ragan ini juga berpandangan bahwa model desain sistem pembelajaran yang diciptakan oleh mereka ini merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu learner center instruksional. Kemudian adapun langkah-langkah model desain Smith dan Ragan ini dalam pembelajaran PJOK, yaitu seperti yang kita contohkan di bawah ini dalam pembelajaran PJOK SMP. Seperti misalnya kita buat dulu nama sekolahnya SMP Negeri 2 Kampar Kiri, mata pembelajarannya PJOK, dan kelas 8 semester 1 ataupun semester ganjil. Adapun aspek dalam model ini seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, yang pertama yaitu menganalisis lingkungan belajar. Di sini menganalisis lingkungan belajar ini meliputi prosedur yang menekankan kebutuhan akan adanya proses pembelajaran di dalam ataupun di lingkungan tempat program pembelajaran yang akan diimplementasikan. Sebagaimana pada pembelajaran PJOK tadi, di mana tahap analisis ini yaitu digunakan untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran dalam pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa. Di sini yaitu
Analisis karakter siswa meliputi aktivitas ataupun prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran PJOK. Kemudian karakter siswa yang akan menempuh program pembelajaran tersebut meliputi kondisi sosial, ekonomi, penguasaan isi materi dan pembelajaran dan gaya belajar tersebut. Di mana gaya belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu gaya belajar auditory, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestik. Di mana pada gaya belajar visual, kinestik, dan auditory ini yaitu gaya belajar auditif lebih menekankan belajar untuk siswa untuk mendengar. Kemudian gaya belajar kinestik yaitu lebih menekankan belajar dengan cara melakukan. Di sini peserta didik pertamanya melihat dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru PJOK tersebut. Seperti misalnya pada materi bola voli, setelah peserta didik tersebut melihat dan mendengarkan, kemudian peserta didik tersebut melakukan ataupun mempraktekkan materi bola voli yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian seperti misalnya untuk melakukan seperti passing bawah, passing atas, dan teknik dasar lainnya. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yaitu analisis tugas pembelajaran, di mana pada analisis tugas pembelajaran ini perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran secara spesifik yang perlu dimiliki oleh pembelajar untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan pembelajaran tersebut. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas oleh guru PJOK-nya tentang materi yang dipelajarinya seperti pada materi bola voli tadi. Kemudian kita masuk kepada yang keempat yaitu menulis butir tes, di mana menulis butir tes ini dilakukan untuk menilai apakah program pembelajaran dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi ataupun tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi. Di mana butir-butir tes yang ditulis harus bersifat valid dan reliable agar dapat digunakan untuk menilai kemampuan ataupun kompetensi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK. Contoh butiran tesnya di dalam materi permainan bola voli tadi yaitu yang pertama, bagaimana langkah-langkah melakukan teknik dasar passing bawah permainan bola voli. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah melakukan teknik dasar smash dalam permainan bola voli. Dan yang ketiga, coba sebutkan berapa ukuran lapangan permainan bola voli. Kemudian kita masuk kepada yang kelima yaitu menentukan strategi pembelajaran. Di sini dilakukannya untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna, sehingga strategi pembelajaran dalam konteks ini dapat diartikan sebagai siasat yang perlu dilakukan oleh instruktur atau oleh guru agar dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Pada strategi pembelajaran PJOK pada materi bola voli tadi, guru harus bisa menentukan strategi apa yang perlu digunakan dalam proses pembelajaran dan mengajar tersebut. Kemudian kita masuk kepada yang keenam yaitu memproduksi program pembelajaran. Program pembelajaran merupakan output dari desain sistem pembelajaran yang mencakup deskripsi tentang kompetensi ataupun tujuan, metode, media, dan strategi ataupun isi materi pembelajaran tersebut, serta evaluasi hasil belajarnya. Pada tahap ini guru memproduksi program pembelajaran PJOK materi bola voli tadi, yaitu yang pertama tujuan dari mempelajari permainan bola voli tersebut. Selanjutnya, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bola voli tersebut, seperti contohnya metode demonstrasi yang digunakan oleh guru PJOK-nya. Kemudian media di dalam pembelajarannya, yaitu misalnya seperti buku cetak yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, dan media sarana dan prasarana, dan kemudian strategi dan isi materi yang disusun oleh guru PJOK. Kemudian kita masuk kepada yang ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif dilakukan untuk menentukan kelemahan-kelemahan dari draft ataupun bahan ajar yang telah dibuat ataupun agar direvisi kembali.
Setelah di program pembelajaran diproduksi ataupun dibuat dan diajarkan pada peserta didiknya, maka dilakukan evaluasi formatif, di mana evaluasi ini yaitu evaluasi pada saat program pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, yaitu yang ke-8, di mana yaitu merevisi program pembelajarannya dengan melakukan revisi untuk terhadap materi ataupun draft program pembelajaran. Diharapkan program tersebut dapat menjadi program pembelajaran yang berkualitas, yaitu pembelajarannya efektif, efisien, dan menarik. Setelah program pembelajaran dievaluasi, maka dilakukannya revisi ataupun perubahan materi yang tidak sesuai ataupun yang masih kurang dalam pembelajaran PJOK tersebut, seperti pada permainan bola voli tadi. Jadi kita masuk kepada kesimpulannya, bahwa model Dan Smith ini itu pembelajaran yang mencerminkan adanya keyakinan filosofis mereka bahwa menerapkan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis akan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan di mana Smith dan Ragen ini juga berpandangan bahwa model desain sistem pembelajaran yang diciptakannya itu merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian yang sudah kita bahas tadi juga, di mana langkah-langkah model Smith dan Ragen ini, yaitu yang pertama menganalisis lingkungan belajar, yang kedua menganalisis karakteristik siswa, analisis tugas pembelajaran, kemudian menulis butir tes dan menentukan strategi pembelajaran, memproduksi program pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir yaitu merevisi program pembelajaran tersebut. Sekian video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menjadi acuan pembelajaran selanjutnya. Dan juga di sini guru juga dituntut harus lebih kreatif dalam memilih model pembelajaran dalam pembelajaran PJOK, di mana guru harus lebih memahami juga teknologi agar bisa memberikan pembelajaran dengan berbagai model yang menarik dan yang inovatif. Dan semoga dengan adanya pembelajaran ataupun model Smith dan Ragen ini dapat juga diterapkan oleh guru di sekolah untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan juga agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah tersebut. Di sini saya menyadari bahwa dalam perkataan saya tadi banyak kesalahan ataupun kehilapan, di mana ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.